Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Ta'lim Illiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 69 halaman 78. Halaman 78 hadis nomor 69. Yang secara garis besar hadis qudsi nomor 69 ini berbicara tentang bagaimana kenikmatan dan juga kesengsaraan dalam kehidupan dunia ini nanti kelak di yaumul akhir gitu. Yang mana kan secara garis besar kita manusia dalam menjalani kehidupan dunia ini itu berada dalam dua kondisi gitu ya. Hidup yang kita jalani ini berada dalam dua keadaan. Pertama, keadaan yang diharapkan oleh kita semua gitu. Itu keadaan di mana kita diberikan oleh Allah berbagai macam fasilitas-fasilitas kenikmatan, atau ujian kenikmatan ini ujian yang kita tunggu-tunggu ya, yang selalu kita minta gitu. Bahkan mungkin selalu kita kejar dalam kehidupan dunia ini. Tetapi yang kedua, ada juga ujian dalam kehidupan dunia ini adalah ujian yang tidak kita harapkan. Ujian yang kita selalu memohon perlindungan kepada Allah agar tidak menimpa diri kita, tidak menimpa hidup kita. Atau bahkan kita pun seringkali berlari gitu, menjauh dari ujian yang namanya kesengsaraan itu. Tetapi yang namanya kenikmatan dan kesengsaraan itu ya, karena itu adalah ujian dari Allah dan hak prerogatif Allah. Kalau Allah sudah menetapkan gitu yang namanya kenikmatan, Pak, sekalipun kita menolak gitu atau orang lain menghalanginya, ya kenikmatan itu akan tetap mengenai diri kita. Begitu pula sebaliknya yang namanya kesengsaraan, sekalipun barangkali kita sudah menolak atau membentenginya habis-habisan itu, tapi kalau memang Allah sudah berkehendak, Allah menetapkan bahwa kesengsaraan itu harus mengenai diri seseorang, ya pasti akan mengenai juga gitu. Tentu yang namanya kenikmatan ataupun kesengsaraan itu kan banyak, Pak ya. Ada kenikmatan yang berkait dengan diri kita. Ada juga yang kenikmatan yang sebetulnya tidak mengenai diri kita, tapi berefek terhadap diri kita. Mungkin ada kenikmatan yang menimpa saudara kita gitu,
pasangan hidup kita, orang tua kita, sahabat kita, lalu kita pun terdampak gitu, atau kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan itu berimplikasi terhadap diri kita, pun dengan yang namanya kesengsaraan gitu. Ada juga kesengsaraan itu yang menimpa diri kita atau menimpa diri orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi kita pun terimbas itu dengan kesengsaraan yang mereka alami. Ada kenikmatan yang terkait mungkin dengan kesehatan, ya. Ada kenikmatan yang terkait dengan pekerjaan, gitu. Ada kenikmatan yang terkait dengan harta kekayaan. Ada kenikmatan yang terkait dengan mungkin jabatan, gitu. Begitu pula kesengsaraan pun begitu. Ada kesengsaraan yang terkait dengan penyakit mungkin, ya. Ada kesengsaraan yang terkait dengan kesulitan perekonomian gitu. Ada kesengsaraan yang terkait dengan kesulitan pekerjaan dan lain sebagainya, Pak. Nah, itu dua hal tadi, baik kenikmatan ataupun kesengsaraan, pasti akan mengenai siapapun dalam kehidupan dunia ini. Walaupun mungkin ya masing-masing orang ketika mendapatkan kenikmatan ataupun mendapatkan kesengsaraan itu jenisnya berbeda, macamnya berbeda. Ya, kita yakin nih yang hadir pada saat ini sama-sama pada saat ini sedang merasakan kenikmatan di satu sisi itu, tapi sedang juga merasakan kesengsaraan di sisi lain gitu. Ya, itu kan yang namanya hidup begitu. Kita hidup tidak selamanya nikmat, tidak selamanya sengsara. Kalau diibaratkan mah, dalam hidup ini kan tidak selamanya hujan gitu. Ada juga kemarau. Tidak selamanya kemarau, ada juga hujan ya, begitu. Karena apapun yang menimpa diri kita, baik dalam kehidupan dunia ini, baik nikmat ataupun kesengsaraan, itu sifatnya sementara. Nah, di hadis qudsi 69 ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana kenikmatan dan kesengsaraan yang dialami oleh manusia di dunia kelak di yaumul akhir gitu, Pak. Didatangkan gitu. Nanti di yaumul akhir itu akan didatangkan bi asaddi, sadid itu keras. Jadi kalau digabung bi asaddin nasi, tentang seseorang ya, tentang seseorang yang sangat keras, sangat berat gitu. Karena balaan itu ujiannya fid dunya, dalam kehidupan dunia, min ahlil jannah, yang mana dia itu adalah seorang penduduk surga gitu, Pak. Jadi nanti di yaumul akhir Allah akan perintahkan kepada malaikat untuk mendatangkan satu orang dari penduduk surga, Pak. Dia ahli surga gitu. Akan tetapi orang ini nih, yang menjadi ahli surga ini, ketika dahulu dalam kehidupan dunianya hidupnya itu betul-betul sengsara gitu.
Ujian kesengsaraannya itu dari berbagai macam gitu Pak, dari berbagai macam arah gitu. Beres kesengsaraan yang satu sudah datang kesengsaraan yang lain, atau bahkan mungkin belum juga beres kesengsaraan yang satu sudah datang kesengsaraan yang lain. Lamun cek peribahasa mah sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Perekonomiannya diuji, kemudian fisiknya, kesehatannya diuji, karirnya diuji dengan kesengsaraan. Tetapi dia itu orangnya sabar Pak, sabar nih. Sabar itu kan ujian ini, ujian musibah Pak. Jadi yang namanya musibah itu tujuannya untuk menguji sejauh mana kesabaran kita gitu. Jadi ketika diuji dengan penyakit dia bersabar, diuji dengan kemiskinan dia bersabar, diuji dengan ini barangkali dalam hidupnya kecelakaan dia pun bersabar. Karena sabarnya itu kemudian dia itu masuk surga. Yang tempo hari pernah kita sampaikan dalam hadis lain, Rasul bersabda bahwa orang yang masuk surga karena sabar itu derajatnya lebih tinggi ketimbang orang yang masuk surga karena syukur Pak. Orang yang masuk surga karena sabar ketika menghadapi ujian-ujian kesengsaraan di dunia itu lebih tinggi ketimbang orang yang masuk, derajatnya lebih tinggi ketimbang orang yang masuk surga karena syukur atas kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan dunia. Didatangkan tuh oleh para malaikat tentu atas perintah Allah. Fayaqulu, nah kemudian Allah berfirman ya. Allah perintahkan kepada malaikat itu, wahai para malaikat, usbuguhu. Nah itu. Ini yang diperintah ini bukan satu orang malaikat, tapi cukup banyak malaikat. Wahai para malaikat, sibgohlah orang itu gitu. Apa sibgoh itu? Ya sederhananya sibgoh itu adalah celupan Pak. Usbuguhu sibgohlah, celupkanlah orang itu sibgotan, satu sibgoh, satu kali celupan Pak. Fil jannati, di dalam surga atau ke dalam surga. Fayasbugunahu, kemudian mereka para malaikat itu mencelupkan orang tersebut fiha, ke dalam surga, sibgotan, satu kali celupan. Jadi celupan itu kan begini nih Maya, yang kita tahu nih, yang tergambar dalam benak kita. Celupan itu kan satu kegiatan itu ya, satu tindakan untuk memberikan warna, itu Pak, untuk memberikan warna terhadap sesuatu Pak. Katakanlah pakaian, ada pakaian yang tadinya putih gitu kan Pak, lalu dicelup dengan warna hitam gitu, berubah kan jadi hitam gitu. Biasanya celupan itu akan bagus hasilnya manakala warna sesudahnya jauh lebih kuat dari warna sebelumnya, kan gitu Pak. Putih ditutup dengan merah mudah itu Pak, atau barangkali ditutup dengan hitam itu mudah.
Jadi warna putih ditutup dengan warna-warna kuat itu mudah tertutupi. Tapi berbeda kalau warna-warna kuat ditutup dengan warna-warna ringan, itu susah Pak, susah tertutupinya lah. Nah, orang ini nih yang penduduk surga ini, yang dahulunya ketika hidup di dunianya itu banyak menderita kesengsaraan, lalu dia bersabar kemudian masuk surga, itu oleh Allah atau oleh para malaikat atas perintah Allah suruh dicelupkan ke dalam surga, dianclomkeun mun bahasa urang apa. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah zat yang maha perkasa berfirman gitu, bertanya gitu kepada orang tersebut sesudah dicelupkan ke dalam surga. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, haro'aita, hal apa karo'aita, engkau merasakan buksan kotun gitu, apa, kesengsaraan sedikit aja gitu. Awsai'an, atau apakah engkau merasakan sesuatu takrohuhu, yang engkau benci, yang engkau tidak sukai. Orang tersebut setelah dicelupkan itu menjawab, la, tidak ya Allah, wa izzatika, demi keperkasaanmu, ma ra'aitu, aku tidak merasakan sayan sedikit pun, akrahuhu, yang aku benci, qatun, sedikit pun. Nah, ini kan menunjukkan Pak, betapa kecilnya, betapa ringannya, betapa entengnya kesengsaraan yang terjadi dalam kehidupan dunia. Sehingga saking kecilnya, saking entengnya, saking ringannya, hanya dengan satu kali dicelupkan saja ke dalam surga, orang yang bersangkutan sudah lupa itu Pak, dengan kesengsaraan yang pernah dia alami, yang pernah dia rasakan dalam kehidupan dunia. Katakanlah nih ada orang nih Pak, dalam kehidupan dunianya itu pernah menderita sakit puluhan tahun Pak, pokoknya mah sakit puluhan tahun dengan sakit yang berat itu ya. Berbagai macam pengobatan sudah ditempuh gitu. Dokter dalam luar kota pun sudah didatangi gitu. Obat mah geus teu kahitung gitu. Begitu dicelupkan ke dalam surga Pak, lupa itu semua penyakit yang pernah dialami di dunia itu. Ada orang yang ketika di dunianya mungkin sengsara, enggak, miskin banget gitu, makan pun mungkin susah gitu Pak. Begitu dia sabar kemudian masuk surga, dicelupkan oleh Allah satu kali celupan, kenikmatan yang ada dalam surga, semua kesengsaraan yang pernah dia alami dalam kehidupan dunia itu lupa itu Pak, lupa. Itu dengan dianclomkeun sakali. Jadi semua keluh kesah Pak, semua penderitaan, semua kesedihan, semua kecemasan, ketakutan yang dulu pernah dia alami dalam kehidupan dunia itu hilang seketika itu Pak. Nah, itu menunjukkan betapa kuatnya kenikmatan yang ada dalam surga gitu. Maka itu kan hikmahnya begini. Satu, ketika kita diuji dengan kesengsaraan dalam kehidupan dunia,
apapun itu kesengsaraannya, maka kita jangan pernah merasa putus asa, Pak. Jangan pernah merasa putus asa. Coba saja Pak direnungkan. Sampai umur sekian nih, sampai detik ini, katakanlah umur kita 40, 50, 60 tahun. Itu kan pernah kesengsaraan hidup kita alami, kan pernah, Pak. Saya yakin ya bapak-bapak pernah mengalami kesengsaraan hidup. Tapi kan pada akhirnya selesai juga, Pak. Beres juga kita atasi atas izin Allah itu. Nah, buktinya beres apa? Ya kita sampai hari ini kan hidup, betul. Berarti banyak persoalan-persoalan, penderitaan-penderitaan yang pernah menimpa diri kita yang dengan izin Allah teratasi gitu. Kan biasanya yang namanya masalah, Pak, kesulitan, kesengsaraan itu akan menjadi berat, menjadi senggah, mun bahasa Sunda mana senggah gitu, Pak. Wegah gitu, Pak. Itu pada saat menghadapinya gitu. Tapi pada ujungnya itu, pada saatnya itu akan dilalui ya biasa-biasa saja, Pak. Berangkat bingung cenah yang harapan poe isuk cenah gitu. Bingung yang harapan masalah minggu hareup gitu. Lamun nu geuring bingung ke yang harapan ti peuting cenah gitu, Pak. Tapi kan pada akhirnya beres ya, Pak, masalah itu kan gitu. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kalau kita sabar lalu masuk surga karena sabar itu, Allah tadi celupkeun lom seetik, Pak. Pohok ada patah. Semua penderitaan hidup di dunia itu. Yang kedua, kita pun harus yakin, Pak, harus yakin bahwa semua permasalahan hidup itu pasti selesai, Pak. Pasti selesai. Yang ketiga justru, Pak, nih, dengan adanya permasalahan hidup yang terjadi pada diri kita, pada saat itulah kita dituntut untuk mendewasakan diri, Pak. Orang lapar, dia akan jadi mikir, Pak, bagaimana supaya bisa kenyang kan gitu. Coba lamun kenyang terus, malah mikir-mikir dia, kan gitu tak? Orang sakit, dengan sakit dia mikir, bagaimana saya agar bisa sembuh, kan gitu tak? Dia berpikir cari pengobatan. Orang tidak punya pekerjaan, dia mikir bagaimana supaya dapat pekerjaan. Nah, jadi Allah menguji dengan kesengsaraan itu agar kita itu menjadi kuat, menjadi dewasa, Pak. Diuji dengan tanggung jawab. Nah itu, Pak. Kemudian disitulah Allah ingin melatih kita untuk bersabar dengan adanya kesengsaraan itu. Kan ada peribahasa begini nih, tidaklah sesuatu itu besar, melainkan harus melewati hal-hal yang kecil dulu, Pak. Orang-orang yang besar hari ini, yang sukses, yang berhasil hari ini, itu kan melalui tahapan-tahapan kecil itu. Tahapan-tahapan kecil. Yang jelas yang namanya kepahitan, Pak, sabar itu. Sabar menghadapi kepahitan. Justru di balik kepahitan itu ada manis itu, Pak. Ada manis. Kita lanjutkan nih. Summa kemudian didatangkan bi amin nas. Kalau tadi bi asaddin nas balaan, ini sebaliknya nih, didatangkanlah kelak di yaumul akhir itu
seorang manusia yang paling banyak mendapatkan kenikmatan fid dunya, dalam kehidupan dunia, min ahlin nar, akan tetapi di akhirat karena orang ini tidak bersyukur, orang ini kufur nikmat, akhirnya dia masuk neraka, Pak. Dia diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, tidak mensyukuri nikmat sehatnya, gawena maksiat ya gitu, Pak. Diberi awak sehat, gagah gitu, wah ngelapai maksiat ya gitu. Loba kan, Pak, di alam dunia gitu, lamun dibanding-banding sih gana gitu, lamun cek saat teh nu nyanyi teh gini, nu gararanteng teh sok loba maksiat, nah cek saatnya sebetulnya nu goreng patut gak lo bawain maksiat gitu, Pak. Kan meureun lamun nu ganteng malah mun nek maksiat teh boga modal gitu, Pak. Modal ganteng. Nu gaeulis lamun nek maksiat teh boga modal geulis gitu. Ia diuji tuh dengan kenikmatan fisiknya, di samping sehat mungkin cakep gitu, Pak, ganteng gelis itu, tapi dia tidak bersyukur gitu, Pak. Dia pun diuji dengan kenikmatan harta. Pokoknya mah hartana teu katulungan, Pak. Cek bahasa Sunda mah sumber hartana teh 7 kokocoran gitu. Ti dieu aya, ti dieu aya, ti dieu aya, ti dieu aya gitu. Dalam hidupna lain pusing neangan duit, pusing ngitung duit meureun, Pak. Aya jalma teh kan anu pusing neangan duit, aya jalma anu pusing ngitung duit, Pak, saking lobana. Di mana ya duit disimpenna gitu, Pak. Kadang begitu, Pak, hidup itu ada orang yang hidup itu seperti itu. Diuji dengan kenikmatan oleh Allah. Nah, kemarin dalam kajian tafsir terkadang ada ujian kenikmatan itu sifatnya betul-betul nikmat, Pak. Nikmat betul. Nikmat yang sesungguhnya karena yang bersangkutan orangnya orang beriman, orang soleh. Kemudian dia bersyukur. Tapi ada juga kenikmatan yang Allah berikan itu karena dia tidak bersyukur, itu istidraj, itu sebagai bentuk sungkunan dari Allah itu. Karirnya melejit, Pak, jabatannya melejit gitu. Pokoknya dalam hidupnya dia belum pernah merasakan nungarana jadi rakyat biasa gitu. Terus Pak, di kantor jadi atasan, di masyarakat oke jadi pejabat gitu, Pak. Nah, itu kan ada orang seperti itu. Tapi tadi karena dia tidak bersyukur, Pak, sebabnya masuk neraka itu dia tidak bersyukur. Karena dia tidak bersyukur akhirnya dia masuk neraka, Pak. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat. Allah perintahkan kepada para malaikat, wahai para malaikat, usbuguhu, nah, celupkanlah orang ini, celupkanlah dia, sibgohlah dia, fiha, ke dalam neraka, sibgotan, 1 kali celupan saja. Pak meureun kana narakana gen teu nyampen samenit-menit acan, ngaran dicelupkeun kan talalila tuh, Pak. Celom angkat. Gitu kan gitu. Yang namanya mencelupkan kan sepintas itu. Nah, karena kufur nikmat atas kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, lalu orang itu dicelupkan oleh para malaikat atas perintah Allah ke dalam neraka. Jadi bukan karena nikmatnya, Pak, bukan, karena kufurnya. Orang tadi pun masuk surga bukan karena sengsaranya, tapi karena sabarnya. Jadi tongki, alhamdulillah orang hirup teh sangsara wae gitu. Berarti pi surga encan tangtu. Lamun teu sabar gitu.
wah si eta mah loba duitna nikmat wae hirupna berarti pinarakaeun cantang tuh lamun dia syukur masuk surga Pak. Nah jadi dia itu karena kufur nikmat dia dicelupkan satu kali celupan ke dalam neraka. Fayaqulu kemudian Allah berfirman bertanya kepada orang itu, ya ibna Adam wahai anak Adam. Nah itu. Hal apakah ra'aita engkau merasakan khairon kebaikan kenikmatan qattun sedikit aja sebentar aja gitu. Sekilas aja qurrata ainin gitu yang menyejukkan yang menenangkan hati gitu Pak. Di qurrata ainin itu yang menyejukkan pandangan atau yang sedap dipandang mata gitu Pak. Ini setelah orang ini dicelupkan satu kali celupan ke dalam neraka ditanya oleh Allah, apakah kamu itu pernah merasakan kenikmatan sedikit aja gitu. Merasakan sesuatu yang sedap dipandang mata sedikit aja gitu. Fayaqulu kemudian orang itu menjawab, la tidak ya Allah, wa izzatika demi keperkasaanmu, maro'aitu aku tidak merasakan khairan kenikmatan qattun sedikit pun, wala dan tidak pula qurrata ainin qattun dan tidak pula aku merasakan sesuatu yang sedap dipandang mata sedikit pun. Padahal bahulana waktu hidup di dunia eta nu ngaranna awewe gonta-gantina tunggal minggu eta Pak. Dia merasakan bagaimana menikmati yang namanya perempuan, wah geus teu katulungan we. Diunggal juru sigana awewe teh. Nu ngaranna duit eta geus teu kawadahan Pak. Nu ngaranna jabatan meureun di kantor di masyarakat geus teu kawadahan. Tapi begitu dicelupkan satu kali ke dalam neraka karena dia kufur nikmat, semua kenikmatan yang pernah dia rasakan di kehidupan dunia itu poho Pak. Seolah-olah dia belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya sehat, belum pernah merasakan nikmatnya banyak duit, belum pernah merasakan nikmatnya hidup mungkin banyak istri, gara-gara dicelupkan satu kali ke dalam neraka. Nah itu menunjukkan Pak betapa beratnya kesengsaraan yang ada dalam neraka, betapa beratnya penderitaan yang ada dalam neraka Pak. Sampai-sampai semua kenikmatan yang pernah dialami di dunia itu lupa Pak. Jadi ternyesa sedikit pun Pak dalam hatinya, dalam pikirannya itu. Kalau dulu dia pernah berjaya, dulu pernah hidup senang itu tidak ingat sedikit pun. Nah dari dua gambaran tadi Pak, dari dua gambaran sibgoh tadi, adanya sibgoh dalam surga, celupan surga, dan juga adanya celupan neraka, yang mana kedua-duanya baik celupan surga ataupun celupan neraka itu celupan yang sangat kuat Pak, yang akan melupakan masa lalu seseorang itu. Masa lalu akan lupa. Ketika masuk ke dalam surga, semua kesengsaraan yang pernah dialami di dunia lupa. Ketika seseorang masuk ke dalam neraka, semua kenikmatan yang pernah dialami di alam dunia itu lupa. Nah maka disinilah tugas kita itu bagaimana ketika diuji dengan kesengsaraan itu bersabar, dan diuji dengan kenikmatan itu bersyukur gitu Pak. Agar apa? Agar nanti di yaumul akhir itu dinilai oleh Allah bahwa kita ini adalah orang yang betul-betul sebagai hamba Allah. Ini kita harus bercermin Pak dari dua hamba Allah
yang diabadikan dalam perjalanan hidup manusia. Endingnya sama nih Pak nih. Nabi Sulaiman Pak, Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang diberikan kenikmatan oleh Allah begitu luar biasa. Wah, nikmatnya teka tulungan Nabi Sulaiman itu Pak. Dari sisi kekayaan dikatakan dalam Al-Quran itu tidak akan pernah ada manusia sampai hari kiamat Pak, sampai hari kiamat dalam sejarah manusia yang akan menandingi harta kekayaan Nabi Sulaiman. Tidak akan pernah ada Pak. Di dalam zaman kiwari aya nu balaleunghar nanaonna dibandingkeun dengan Nabi Sulaiman Pak. Sampai hari kiamat pun tidak akan pernah tertandingi. Jabatan kekuasaan Nabi Sulaiman itu pun tidak akan pernah ada yang menandingi sampai hari kiamat itu. Jadi lamun ayeuna aya seorang pemimpin yang bukan hanya menguasai sebuah negara tapi menguasai dunia, itu tidak akan bisa menandingi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan menguasai dua alam Pak. Menguasai alam manusia, menguasai alam gaib kan tuh. Alam jin itu kan dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Sampai bangsa jin itu kan jadi menteri-menterinya Nabi Sulaiman banyak itu kan. Di sisi lain ada seorang hamba yang kesengsaraannya itu luar biasa juga, yaitu Nabi Ayub alaihissalam gitu kan. Beliau Nabi Ayub kan diuji oleh Allah, semua hartanya habis terbakar itu Pak. Tidak ada yang tersisa itu. Kemudian beliau pun diuji oleh Allah dengan sakit yang begitu berat. Kemudian beliau pun diuji oleh Allah dengan keluarga yang begitu berat. Istrinya meninggalkan kan. Beliau pun anak-anaknya meninggal dunia. Tapi beliau bersabar. Jadi Nabi Sulaiman diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur. Nabi Ayub diuji dengan kesengsaraan, dia pun bersabar. Maka ujung-ujungnya endingnya sama. Nah yang diharapkan itu Pak. Kalau dalam hidup ini kita diuji dengan kenikmatan ataupun diuji dengan kesengsaraan, ujung-ujungnya itu mestinya sama, yaitu menjadi seorang hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.